Ngobrol santai bareng Mas Fahmi. Mas Fahmi, selamat pagi Mas Fahmi. Pagi Maniki. Sehat ya? Alhamdulillah, Sehat, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Gimana nih? Ini bukunya udah banyak banget ya. Biasa Mbak, karena kita kan betul. pusing kalau nggak ada buku. Nah itu, tapi kita tetap mengundang ya buat sebaya-sebayu yang pengen bukunya di rumah. Siapa tahu banyak malah koleksi. Kemarin buku. ada yang ngasih sih Mbak. Iya betul. Tebelnya segede gaban gitu. Waduh. Jadi ini kan ada di depan tuh ada 1, 2, 3, 4, 5 ya setebel 5 buku itu. Ya Allah. Ya bukunya judulnya Dunia Shopee sih. Belum saya baca banyak gitu. Cuma nanti kalau pas udah ada yang menarik kita share ya sama. Iya betul. Jadi untuk Anda yang di rumah mungkin punya buku yang sudah Anda baca, recommended buat kita, atau mungkin belum dibaca. Biasanya beli terus belum dibaca. Biasanya yang suka cuma beli buku. Ini nanti pengen coba dong dibahas tentang ini, kita insya Allah akan berusaha. Iya. Ya, Mas Fahmi bagian baca, saya bagian dengerin. Kita pokoknya ya ngobrol santai. Iya benar. Artinya yang ada di buku kita share. Pasti nggak bakal ya, karena waktunya kita sangat sedikit juga. Iya. Tapi setidaknya ada makna di dalam buku, kita share bareng-bareng. Tentunya buat saya juga gitu. Betul. Saya jadi belajar, Mbak Niki belajar. Nah hari ini kita bakal ngobrolin apa nih? Hari ini kita bakal ngobrolin buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat. Ini buku yang kayaknya bestseller banget. Ini bestseller ya. di New York bestseller Mbak. Betul. Terus kemudian diterjemahin di Indonesia waktu itu. Saya sebenarnya udah beli sekitar tahun 2018. Betul. Udah ada. Iya. Karena sebenarnya dulu ini saya beli gara-gara kalimatnya Jalaluddin Rumi juga yang sering saya sampaikan di sini. Jadi, tapi kebanjiran kemarin. Seni mengetahui adalah tahu cara mengabaikannya gitu ya. Seni mengetahui adalah tahu apa yang harus diabaikan. Apa yang ada yang harus diabaikan. Ya. Ternyata yang namanya bodo amat. Kadang kita ngomong aku mah bodo amat, ternyata ada caranya. Karena sebenarnya kalau kita ngomong bodo amat pun belum tentu kita benar-benar bodo amat gitu ya. Benar. Oke, nanti kita bakal mengupasnya lebih lanjut. Dan selamat pagi dulu. Ini Niki ucapin terima kasih buat Dapur Wifam yang pagi hari ini sudah support kita berdua nih Mas Fahmi. Hari ini ada temennya lagi. Ada temannya hari ini kan, banyak kue kering di sini. Alhamdulillah kita belum masuk bulan puasa. Ini jadi bisa dicicipi nanti ya. Selamat pagi nih buat Dapur Wifam dulu. Terima kasih yang ada di Mejasem. Ini nanti kita juga bakal ya sambil ngobrol sambil ngemil lah. Enak ya ngobrol sambil ngemil. Sebayu FM. Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Iya, ini karangan dari Mark Manson. Iya, benar bacanya, Mas. Benar, Mark Manson. Jadi dia dulu tuh nulis aja di blog sih. Kemudian gitu. Ternyata banyak orang yang suka karena sebenarnya ini alamiah banget ya. Alamiahnya manusia. Betul. Jadi malah ketika dibukukan jadi bestseller gitu. Kadang kan memang kita punya banyak banget pikiran ya. Bener, banyak banget. Manusia semakin hari semakin banyak pikiran, ya, banyak semakin masalah. banyak masalah. Iya. Nah, kadang kita kalau banyak masalah terus kita pikirkan secara bersama-sama, ini biasanya pikiran kita nggak mampu, uteknya nggak nyandak. Betul. Gitu. Apalagi kalau masalah-masalah sepele juga itu juga ikut dipikirin gitu kan. Iya. Yang nggak ada impactnya banget sih buat kita itu. Iya. Jadi di sini ini ngobrolin bagaimana caranya biar bodo amat. Benar. Tapi dalam konteks yang positif. Betul. Ya? Artinya bodo amatnya itu bukan acuh tak acuh ya. Jadi makanya disebut di sini ada di buku ini sih ada Mark Manson jelasin ada 3 sih. Ya. Ada 3 seninya gitu ya. Yang pertama ini jadi bukan kita acuh tak acuh, itu berbeda banget dengan bodoh. Jadi masa bodoh itu bukan berarti menjadi acuh tak acuh gitu. Berarti beda ya? Iya, masa bodoh berarti nyaman saat menjadi berbeda gitu. Nyaman saat menjadi berbeda. Ya, bukan acuh tak acuh. Jadi bedakan kalau Anda masih mikir bahwa bodoh amat ini maksudnya kalau misal ada orang jatuh di jalan, orang ketimpa musibah, kita biarin bodoh itu yang amat salah, bodoh ya. amat itu. Tapi ini beda. Benar. Jadi ketika kita beda, kita nyaman aja gitu. Yang penting masih dalam koridor yang baik ya, yang baik untuk diri kita, orang lain kan kayak gitu. Nah, kita juga mengundang nih yang ada di rumah yang mau mengomentari tentang sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Ini kan kayak kemarin kita melontarkan kayak
ayo kita sharing kayak gitu, ternyata mereka lebih pintar ya, iya, lebih kadang, jago. Jadi hari ini bukan kita ngasih ini ya, ngasih materi, tapi lebih banyak sharing materi sebenarnya. Betul. Jadi makanya ngobrol santai aja. Anda silahkan kalau misalnya Anda mungkin punya cara, punya tips juga bagaimana kalau banyak banget pikiran, banyak banget masalah gitu ya, bertubi-tubi datangnya bareng-bareng. Nah, ini biasanya Anda caranya gimana biar bukan biar bodoh amat ya, biar apa ya berarti ya? Biar lebih slow gitu ya. Biar lebih slow, ngadepin masalah itu slow gitu. Santai. Jadinya semuanya mungkin bisa terpecahkan. Betul, Mbak. Tapi bertahap kali ya. Benar. Karena pasti kita itu kalau di sini di Mark Manson ya, pasti kita di dalam hidup pasti memperdulikan sesuatu gitu. Iya dong. Pasti ya. Iya. Itu. Terus pertanyaannya kemudian gini, Mbak, apa sih yang kita pedulikan gitu? Iya. Hal apa yang kita pilih gitu. Terus bagaimana caranya agar kita bersikap masa bodoh terhadap hal yang memang tidak ada maknanya gitu. Terkadang kan hal-hal yang nggak ada maknanya kita masih kita pikirin aja sehingga menghambat gitu kan. Iya, betul. Misalnya ibu kita ini baru ditipu teman dekat misal dan kehilangan uang. Kemudian kalau misalnya kita acuh tak acuh gitu. Itu kan juga aneh kan kayak gitu. Itu bukan bodoh amat kayak gitu. Itu harus lebih dini. Jadi terkadang juga kita misalnya dalam satu kondisi kita punya idealisme yang seperti ini. Idealismenya udah ada jalan dan tidak ada masalah. Kemudian kita nggak ngikutin, ibaratnya kalau orang bilang itu melawan arus kali ya. Kan kadang ada yang arusnya lagi gini, lagi senang bikin konten yang begini-begini, kita mungkin berbeda misalnya. Misalnya kan lagi banyak YouTuber ini yang lagi ini ada yang ketabrak truk gitu ya. Iya, betul. Itu kan kita bisa berbeda tapi tetap nyaman kayak gitu. Nah, itu caranya adalah tadi kita itu nyaman ketika kita berbeda. Nyaman ketika kita berbeda, tapi kayaknya sih kebanyakan ya itu susah untuk diterapkan. Karena normalnya kadang kita memang mengikuti arus apa yang lagi tren gitu. Nah, ini ada caranya ternyata biar tetap nyaman meskipun kita beda. Nah, tapi ini sebelumnya Anda silahkan boleh berbagi sharing tentang pengalaman Anda atau bagaimana caranya biar ya mungkin ketika banyak masalah tapi Anda tetap bisa bersikap ya bodoh amat yang itu tadi dalam konteks positif. Anda boleh mengirimnya di 0815 760 2500. Nanti kita bacain. Iya. Jadi bagaimana nih caranya biar tetap nyaman meskipun kita beda? Ini ada tipsnya ya, Mas? Ada di sini sih sebenarnya nggak tips ya, lebih banyak cerita ya. Mark Manson banyak cerita. Dia itu cerita tentang ibunya tadi sebenarnya. Tadi dia bilang, masa kita akan acuh tak acuh gitu. Tapi bukan itu yang saya lakukan. Saya geram, saya naik pitam, saya berkata agak kasar gitu. Lihat saja Bu, kita nanti cari pengacara. Nah, itu kan dan nih di sini yang menariknya. Kita cari pengacara biar orang yang tadi itu nipu kita merasakan akibatnya. Nah, tahu kenapa? Nah, di sini si Mark Manson cerita dia nggak peduli. Nah, di situ yang dimaksud bodoh amatnya. Nggak peduli sama orang. Oke lah, dia akan misalnya ibu kita udah ditipu, masa kita acuh-acuh? Tapi kita ikut marah gitu kan. Iya, betul. Kita ikut marah dan kemudian itu yang disebut tidak peduli. Oke, marah kan kalau disebut ini jelek banget sih marah gitu. Tapi nggak peduli karena memang harus diambil opsi itu gitu. Di dalam ada sesuatu yang mau harus diambil gitu. Tapi dengan reasonable ya, marahnya jelas kayak gitu. Nah, jadi itu yang disebut tidak peduli tadi, yang bodoh amatnya itu di situ. Nggak peduli orang akan ngomongin, gue belain ibu gue nih. Kan kayak gitu. Itu tidak peduli versi Mark Manson ya. Gitu. Kalau ini sudah ada yang mengirimkan komentarnya di sini. Selamat pagi Mas Hadi Prayoga. Ini juga saya tidak peduli. Saya tidak peduli apa yang orang katakan tentang saya. Saya yang lebih tahu siapa saya. Dan tidak harus membuktikan apapun kepada siapapun. Hidup itu simpel. Tanamkan sifat bodoh amat. Karena ternyata punya sifat bodoh amat itu menyenangkan loh. Ini kata Mas Hadi ya. Mau orang pada ngomongin apa sampai jungkir balik, terkadang sifat bodoh amat itu sangat penting dan membuat hidup kita santuy. Wah, luar biasa ternyata mendengar santuy. Iya. Tadi mau bilang santuy gitu, jadi slow gitu. Viralnya kan santuy. Istilah zaman sekarang kan santuy ya. Iya. Gitu. Anda masih boleh berkomentar kok. Silakan, masih kita tunggu, waktunya juga masih panjang. Iya. Dan ini di depan kita sudah ada ini lagi ngobrol santuy juga. Santuy banget. Iya, temanya juga bodoh amat dengan hal-hal yang tidak baik begitu ya. Ini ada temennya kita. Loh, Mas Fahmi mau yang mana ini? Saya mau
itu kok Ini unik boleh. ya? Ini apaan? bentuknya kayak pizza tapi dibikin kering, Mbak. Kering. Apa rasa? Iya, ini terima kasih buat Dapur Wifam yang sudah support kita. Iya, Pizza. ini iya kue Ini keringnya. saya ambil Mbak ya nih. Nih, biar lihat nih. Kuenya Tuh. kayak pizza. Kuenya kayak Kuenya pizza. kayak pizza. Iya Ini benar. boleh dimakan, Mbak? Boleh, ini boleh Bisa dimakan. cicipin Ini juga. juga ada yang wah, ini mirip klepon ya. Memang klepon ya? Klepon tapi versi kering. Apa sih ini? Iya. Kayak pizza jadi cuman kering. Iya, saya ini dulu deh. Ini kayak ada ini kayak klepon beneran, Gurih. tapi memang kering. Loh, kok baru lihat aku? Iya, Telepon. ini luar biasa ya, inovatif Telepon memang kering kue ini. kering, jadi nggak seperti biasanya. Ini Oke, Dapur Wifam, Anda yang mau, ini buat bentar lagi kan Lebaran ya. Ini boleh pesen Sampai di. Jumat depan kita nggak boleh gini loh. Iya dong, kan udah puasa. Anda yang mau order boleh di 0856 4159 1219. Ini per toplesnya cuma Rp30.000. Mantap. Ya, nanti kita lanjut Enak kok. lagi. Iya, makasih ya Dapur Wifam. Lanjut lagi. Makasih. Buat Anda yang mau ngirim komentarnya, kita juga nanti bakal bahas Boleh. seni tentang bodo amat. Little hits and radio news. Radio Sembayu. Menjadi bodo amat tuh kadang penting berarti ya? Banget. Banget Itu justru ya? banget gitu. Bodo amat itu Bener. pun penting. Banget. Tapi tadi di depan kita sudah menggarisbawahi bahwa ini bodo amatnya Bukan acuh tak acuh ya. bukan acuh tak acuh. Jadi berbeda dan dibedakan. Ini ada yang bertanya nih, Iya, sudah gimana? gabung bareng sama. Langsung Iya. aja ya. Boleh, boleh. Iya, ini tidak menyebutkan nama hamba Allah, Hamba Allah mungkin. kalau hari Jumat. Tidak menyebutkan nama dan tidak kelihatan foto profilnya. Jadi saya Oke. nggak bisa menyebut ini Mas atau Mbak atau Oke, ya. Ibu atau Bapak. Apa sikap bodo amat dan tidak peduli itu sama atau enggak? Oke. Bedanya apa? Oke, sebenarnya tadi sudah kita sampaikan ya yang pas Mark mention itu. Iya. Jadi bodo amat itu sama dengan tidak peduli. Tetapi yang berbeda adalah objeknya. Objek Objeknya. tidak peduli atau tidak pedulinya kepada apa gitu loh. Oke. Kalau kayak tadi kan ibunya itu habis ditipu dan kemudian kita acuh tak acuh, itu kita salah menempatkan objek. Kok malah acuh tak acuh. Jadi harusnya kita tetap, maksudnya objeknya bukan di sisi acuh tak acuh terhadap kondisi, tetapi kondisi lain ya. Berarti Kondisi saya akan marah nih. Nah, di kondisi marah itu kan akan dianggap jelek, akan dianggap apa. Nah, itu kita nggak usah pedulikan anggapan orang kayak Oke. gitu. Jadi lebih kepada objeknya yang tepat ya. Jadi nggak pedulinya. Masa kita tadi Mbak Diki cerita juga ada orang jatuh gitu terus kita bodo amat nggak gitu peduli. ya, nggak Itu berarti kan nolongin. nggak tepat gitu. Itu tidak tepat. Mm-mm, Jadi kayak pada gitu. dasarnya bodo amat sama tidak peduli ya sama. Iya, sama. Itu hanya beda Diksi aja beda Iya diksi. betul, diksi aja. Tapi objeknya atau Betul. sikapnya ya. Betul, artinya sikap di mana di situ memberikan manfaat atau tidak kan itu. Dan kan kebanyakan orang kita soalnya di hidupnya itu kan banyak perhatian ya. Baik. Untuk situasi yang kadang nggak apa ya, yang kadang nggak layak dipedulikan gitu loh. Nah, Kayak itu. tadi misalnya diomongin orang. Iya. Kita belain ibu terus sudah kepikiran nanti orang pada ngomong nanti gini, dong. nanti gini. Kita belum melangkah udah ngomongin Nah, itu. kayak gitu. Itu biasanya Heeh. tidak terjadi kayak gitu. Betul. Sebelum melangkah kita udah mikirin nanti begini, Banyak, nanti iya, begitu. betul. Heeh. Nah, itulah yang harusnya bodo amatnya diselipkan di situ. Betul. Gitu ya. Kita Oke. melangkah aja dulu. Iya. Kalau salah kan kita namanya manusia salah Betul. bisa kita perbaiki. Nah, ini ada lagi. Yayah, selamat pagi di Adi Pagi, Warna ya. pagi. Terus terang ini cerita nih Mbak Yayah Boleh, cerita. boleh. Ini Mas Fahmi mungkin boleh sambil ngemil lagi. Enak loh pizzanya, Mbak. Enak ya, ini Serius. pizza tapi Asli. dibikin kue kering, luar biasa ini. Dan saya baru makan. Terus Iya. juga ini sampingnya ada ini. Ini klepon ya. Klepon. Klepon tapi Kering dibikin gitu. kue kering. Ini kreatif banget. Bukan bentuknya saja yang seperti klepon tapi rasanya juga sama. Bener. Ini begitu Rasanya juga pizza. Ini bukan bentuknya aja tapi rasanya juga sama. bisa tahan lama gitu. Iya. Lanjut, Dan Mbak. ini kembali ke Mbak Yayah di Adi Warna. Terus terang ini banyak sekali orang sekitar ngomongi saya. Betul. Heeh. Ngatur-ngatur lah, apalah. Tapi saya nggak mau ambil pusing. Ini dalam kurung bodo amat lah. Betul. Ya, jadi ini bodo amatnya tidak mau ambil pusing orang ngomongin. Yang penting saya nggak ngerugiin mereka. Betul. Dan saya nggak naruh dendam sama mereka. Betul. Biarlah lebih baik diam saja. Mending di rumah aja. Betul. Sambil dengerin Sebayu sambil ngopi katanya. Nah, itu Wah, bagus ini banget ya, luar ya. biasa kalau udah sampai kayak gitu itu luar biasa, hidup menjadi tentram karena Iya. nggak dengerin sesuatu yang nggak penting gitu loh.
Tapi kan biasanya ya Mas ya, biasanya dong. Bener, Dan lebih pasti. banyak juga orang kalau diomongin orang itu Jengkel. reaksi pertama jengkel lah. Betul, sama Ada Mbak. juga mungkin orang yang tipe sumbu pendek kayak saya datengin orangnya. Sama Mbak. Tapi ternyata ada yang memilih untuk ala bodoh amat. Benar, itu nyambungnya kalau yang sumbu pendek tadi dengan Ya. kita itu alasannya kita harus yang minggu kemarin sempat kita bahas ya. Kita harus tahu di sisi mana orang itu sebenarnya lagi kayak gitu ngomongin kita dia punya alasan apa. Oke. Gitu. Kita harus tahu oh alasannya dia gini. Ketika alasannya nggak worth it ya udah biarin aja Oh, kan kayak itu gitu. baru bodoh amatnya. Bodoh amat aja Bodoh kan kayak gitu. amat. Jadi kita bisa lebih apa ya menarik nafas sedikit, mengambil jarak dari posisi kita dengar kabar kita ambil jarak. Oh, gitu. Memang berat sih, harus saya juga sama nggak sesempurna itu. Iya. Harus mempraktekkan. Makanya kita sharing Sharing kita lah. obrolin dan Iya, betul. mudah-mudahan nanti pada bisa gitu. Termasuk saya juga mesti. Kita juga sama-sama belajar, betul. Nah, Iya. gitu. Ya, dan ini ada Mbak Nia yang dari Tembok. Selamat pagi Mbak Nia. Pagi-pagi. Sikap bodoh amat itu memang penting, terutama buat aku nih. Oh Iya, gitu ya. iya. Terkadang kalau dengar orang lagi ngegosipin aku, bodoh amat. Yang aku pikir mulut-mulut mereka. Iya. Yang penting aku nggak ikut jadi lambe turah. Betul, Oh, gitu. ya. Ternyata banyak Ya memang banget mulut-mulut mereka ya. Bener. Asik kan? Coba seharian ini kita misalnya kita ngobrol kayak gini kan nggak ngobrolin orang asik kan? Iya, benar. Hidup kita lebih bahagia dan Sebenarnya begitu ya. dan energinya kita lebih utuh untuk menjalankan sesuatu gitu. Karena kita nggak terkorsir energi untuk sesuatu yang nggak layak untuk dipedulikan gitu. Nggak penting Nggak begitulah penting gitulah ya. ya, iya. Iya. Nah, ini ada lagi yang mau disampaikan di buku itu. Iya, ada nih. Jadi kita di sini dibilang Anda dan setiap orang yang Anda kenal Ya. akan meninggal suatu saat nanti gitu. Iya. Ini buat bangun kesadarannya. Dan dalam waktu yang singkat antara di sini dan di sana, perhatian yang Anda miliki terbatas, sangat sedikit bahkan gitu. Dan jika Anda mempedulikan setiap hal dan setiap orang tanpa pertimbangan atau pilihan yang matang, Iya. hidup Anda tentu kacau. Iya Kan dong. kita hidup sedikit. Jadi kalau banyak mikirin tadi orang ngomongin pikirin, baper. Kalau sekarang istilahnya baper ya, Iya, kemudian betul. kemudian bully, kemudian Iya, ini. iya. Kalau kita nggak bisa ke posisi tadi membodoh amatkan sesuatu itu sangat bisa tidak kita pedulikan gitu. Iya. Yang penting kita yang paling tahu hidup kita. Hidup kita akan kacau. Betul. Sekarang kan nggak zamannya orang hanya mendengarkan lewat telinga gitu ya Mas Betul, ya, omongan orang. Kadang orang malah dari media sosial, Betul. sindir-sindiran, Bener. lewat tulisan Betul, juga ya. pakai meme gitu ya. Nah, itu juga kadang bikin kita baper. Jadi, nah ini pas banget nih ada contohnya Mbak. Jadi sebenarnya bodoh amat juga bisa gini. Jadi WA ataupun tadi yang nggak menarik sosial media yang sindir-sindiran. Kalau kita bisa bodoh amatin, artinya syukur-syukur bisa nggak pakai. Kalau kita bisa mengendalikan ya kita pakai, tapi kita mengendalikan. Itu kayak air kayak gini nih. Ini kan ada air putih nih. Kalau kita cuma liatin itu nggak berefek di badan. Iya, Artinya kita betul. nggak sampai nyentuh, tapi ketika kita sampai baca, artinya sampai kita baca, kita dalemin, kayak saya minum nih misalnya Iya. gini, kayak minum gini, Iya, ini kan masuk ke badan. iya betul. Ini berefek semuanya, Oh, WA semuanya. Makanya ketika dirasa banyak pancaran negatifnya, biasanya kita kan banyak grup WA atau Iya, betul. apa, Iya. banyak pancaran negatifnya, ya sudah kita keluar aja, kita bodo amatin aja tuh di grup WA. Kita bisa lepaskan dan ternyata hidup kita bisa jadi lebih indah, kayak lebih gitu. nyaman. Nah, itu salah satu contohnya Iya. bodo amat. Sekarang, wah di WA ini kadang pamer ini, wah nggak nyaman, udah Bener, keluar aja. Iya kayak gitu. Itu Di grup bodo kadang amat sindir-sindiran, juga. Betul. kadang posting-posting yang ya Betul. menurut kita Iya. nggak perlu begitu lah. Betul. Jadi nggak kayak surga kan. Kalau Iya. surga kan obrolannya nggak kayak gitu. Ya udah kita Betul. tinggalin aja. Iya. Apain gitu. Ini terima kasih juga untuk Anda yang masih merespon kita berdua. Ini lumayan panjang, tapi saya sudah membacanya sedikit. Boleh, boleh. Sangat menarik nih Mas Fahmi. Ternyata gimana? pendengar kita, wah, Dahsyat saya ya? harus belajar. Iya, Mas, banyak sama belajar itu mereka tadi ya. banyak banget yang udah praktekin bodo amat. Itu Ini dari Mas Sueb yang ada di Pesawahan. sawahan. Selamat pagi ya Mas Sueb ya. Pagi. Ini kalau menurut saya, sikap masa bodoh itu ada dua. Wah, Ya, ini luar biasa ya. Yang pertama adalah sikap masa bodoh yang peduli dengan masa bodohnya. Masa bodoh tapi Peduli peduli dengan masa bodohnya. bodohnya. Dicontohin nih Mas. Iya, contohnya Jadi gimana? ada orang tua yang akan menyeberang jalan, Ya. tapi tidak ada pengendara yang memberi akses untuk menyeberang. Betul. Nah, disinilah kita dibutuhkan kepedulian di mana yang lain mungkin merasa masa bodoh dengan iya. situasi ini. Betul. Nah, itulah yang dinamakan masa bodoh yang peduli dengan masa bodohnya. Betul. Nah, yang kedua menurut Mas Sueb, sikap masa bodoh yang memang betul-betul masa bodoh. Oke. Ya. Cuek ini. Hmm.
Contohnya, ini ada seorang yang ugal-ugalan naik sepeda motor, lalu dia kecelakaan nih, ya. Karena awalnya dia berbuat yang melanggar hukum dan ketertiban umum, maka kita kadang merasa masa bodoh untuk nolongin dia nih. Karena itu ulahnya dia sendiri. Jadi kalau orang Tegal bilang itu kalau lihat kayak gitu, alah puas ladas. Luar biasa ya. Iya benar. Gini ya Mbak, tapi kita itu hidup sebenarnya seperti gunung ya. Iya. Kemarin di Syamsuddin Tabrizi di syairnya dia bilang hidup itu seperti gunung. Saya perlu bacakan ulang karena ini menarik. Tadi saya tak buka dulu di kaidah 27 ini. Oke. Iya, dunia ini seperti gunung. Setiap kali berteriak, kita akan mendengar gema yang sama gitu. Jika ucapan kita baik, gemanya pun baik. Dan jika kita mengatakan yang jahat, itu juga yang akan mendatangi kita. Jadi siapapun yang berbicara hal buruk, berbicara atau berlaku buruk tentangmu gitu, katakanlah hal baik tentang dia yang selama 40 hari dan malam yang kemarin dan pada akhir hari ke-40 kamu akan melihat segala telah berubah. Itu kalau bisa ya, betul. Kayak tadi sebenarnya kalau toh memang dia tuh karena akibatnya ya dia yang mempertanggungjawabkan. Tapi buat kita tidak perlu juga kita bahas tadi apa namanya? Puas ladas karena nanti seperti gunung nanti balik ke kita kan kayak gitu. Karena hidup selalu bergerak frekuensinya seperti itu. Jadi apa yang kita lakukan ya itu yang nanti akan berbalik pada diri kita. Ini ada lagi ini masih cukup ya waktunya, masih lah lumayan lah. Kerasa singkat banget. Ini emang terlalu singkat kita obrolannya. Tidak ada namanya ini. Kenapa ya? Tidak pengen terkenal sepertinya ya. Iya. Beberapa tahun yang lalu pernah orang tuaku tuh diomongin yang tidak sama seorang tetangga. Benar. Tapi alhamdulillah orang tuaku bodoh amat dengan apa yang mereka omongin. Iya. Sama orang-orang yang lain, dan alhamdulillahnya lagi tetangga yang lain juga nggak ada yang percaya sama omongan orang itu. Dan sekarang orang itu sendiri yang dapat ganjaran dari apa yang dia lakukan. Tadi dunia ini kayak gunung loh. Betul. Kamu teriak, dia akan balik gema pada kamu. Luar biasa ya. Jadi untuk Anda nih bodoh amat tuh sebenarnya diperlukan, tapi pada satu sikap yang pas. Little Hits and Radio News. Radio Sembayu FM. Oke, ini sesi terakhir ya. Walaupun banyak yang mengirimkan pesannya, Niki bacain aja sekilas aja ya. Boleh. Ini terima kasih untuk yang tidak menyebutkan nama, hanya menyarankan jangan punya sifat bodoh-bodoh amat lah. Tidak bagus juga untuk lingkungan. Oke, ini mungkin bodoh amat yang tidak tepat begitu ya. Tidak tepat objeknya. Iya, ini terima kasih juga buat Abah Uki sudah bergabung juga bareng Sembayu. Iya, memang kadang masa bodoh diperlukan sebagai manifestasi kegalauan hati. Contohnya orang tua yang kecewa anaknya nggak paham-paham sehingga orang tua mengatakan, kamu sudah aku sekolahkan. Oh, masa bodoh. Oke. Terima kasih Mama Ari, juga terima kasih sudah ikut berkomentar di sini. Dan Mama Alika selamat pagi. Ini kita nggak terasa ya sudah cepet banget. Cepet banget ini. Tapi sebelum closing nih Mas Fahmi, ada yang mau disampaikan? Ini saya bacain aja ya. Jadi dari bukunya Mark Manson ini. Jadi di sini dijudul. Jadi Mark ngomong apa nih di buku ini gitu loh. Nah, buku ini di buku seni untuk bersikap bodoh amat ini akan membantu Anda berpikir sedikit lebih jelas untuk memilih mana yang penting dalam kehidupan dan mana yang sebaliknya. Ya, saya di sini Mark juga bilang, saya yakin bahwa sekarang ini kita menghadapi wabah psikologis, yaitu ketika orang-orang tidak lagi menerima dengan tenang bahwa kadang-kadang ada hal yang tidak menyenangkan dalam hidup ini. Mark juga bilang, saya tahu ini terdengar kurang intelektual, hanya di permukaan. Tapi yakinlah masalah ini menyangkut hidup dan mati. Gitu. Karena saat kita percaya pada bahwa mengalami hal yang nggak menyenangkan itu memalukan, secara tidak sadar kita mulai menyalahkan diri sendiri. Kita mulai merasa sepertinya ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Nah, cuek dan masa bodoh adalah cara sederhana untuk mengarahkan kembali ekspektasi hidup kita dan memilih apa yang penting dan apa yang tidak. Usaha untuk mengembangkan kemampuan ini mengarah pada sesuatu yang kita pikir bisa semacam pencerahan praktis gitu. Jadi cuek dan masa bodoh ya.
Terima di objek kasih yang pas. Mas Fahmi. Waktunya memang terbatas banget ya 1 jam. Terima kasih juga ini buat Dapur Wifam sudah support kita. Dan buat Anda yang mau order nanti Anda cek saja Instagramnya Sebayu di Sebayu 94 FM. Atau bisa mengecek juga di Instagramnya Dapur Wifam. Nanti ada jenis-jenis apa saja di situ. Silahkan ya, ini ada paketnya juga yang isi 4 hanya 115.000. Bahkan kalau pesannya sekarang ini bisa di-korting menjadi 105.000. Oh, mau lebaran Makasih soalnya. ya. Kita pamit. Makasih Mas Ya, Fahmi. makasih juga, Mbak. Iya, makasih dan sampai ketemu lagi. Iya, kita tutup berdua, saya Niki dan Mas Fahmi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Little hits and radio news. Radio Sebayu FM. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe.